ayat 10. Anda perhatikan. Karena itu aku senang dan rela di dalam hanya Paulus ini yang luar biasa. Hanya orang seperti ini. Ketika Tuhan bilang God say no, dia tidak paksakan lagi kehendaknya, tapi kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya, sehingga dia berkata, karena itu aku senang dan rela. Anda rela nggak kalau Anda mengalami kesusahan seperti ini? Senang nggak? Ada masalah, Anda bikin ibadah yang logikanya kalau hari ulang tahun naik pangkat suami atau istrimu naik pangkat, ada jabatan, kumpul tetangga, potong bebek angsa, memasak di kuali, nona kita dansa 4 kali, bikin pesta. Iya kan? Betul nggak? Tapi beda Paulus. Dalam keadaan terpuruk, titik paling rendah, dia bilang aku senang dan rela. Rela enggak kita difitnah orang? Rela enggak kita dicaci maki orang? Rela enggak kalau kita tidak dianggap oleh saudara kita, tidak dianggap oleh pendeta yang notabene selalu dekat dengan kita? Tapi Paulus berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Jemaat Tuhan yang di rumah katakan amin. Haleluya. Jawaban doa yang kedua yang sering kita terima kadang-kala, Tuhan bilang begini, God say yes. Tampilkan bos, klik 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18. Nah, ini yang paling mantap. God say yes. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-30 saja. Anda perhatikan. Ini terjadi pertarungan Nabi-Nabi Baal versus Elia. Elia pribadi yang strong, pribadi yang kuat. Hanya dia sendiri nabi pada saat itu yang setia, yang loyal kepada Adonai. Tapi nabi-nabi sebagian besar, bahkan nabi-nabi Baal, rata-rata menyerang yang namanya Elia. Nah, Anda perhatikan, dari pasal yang ke-18 ini terjadi pertarungan antara nabi-nabi Baal dan Elia. Memang dalam posisi ini Elia itu kuat. Kita juga begitu. Ada satu saat kita kuat, ada satu saat kita lemah. Kalau Anda baca perjalanan ini, ketika Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, ketika dia dalam perjalanannya, Isabel bilang begini, tunggu ngana, kita mau ojo pangana. Cuman perempuan, dia takut. Ada bayangkan? Tapi dalam posisi ini yang saya bilang, bukan setiap hari Tuhan bilang God say no, tapi ada saatnya Tuhan membuat kita burning spirit, roh kita bangkit kembali, on fire, sehingga doa kita Tuhan bilang God say yes. Kalau Tuhan jawab, saya kasih yes, iya kan? Anda kalau nonton Indonesia Idol atau apa seperti itu, saya juga yes. Senang sekali kan? Dapat tiket untuk masuk berapa besar? Ini yang bilang yes Tuhan, bukan juri, bukan pendeta, bukan panitia, tapi Tuhan berkata, saya berkata yes. Ada perhatikan? Ketika kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah, come, dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkannya itu. Terus angkat. Ya. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Naik lagi. Ya, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Tahan dulu.
Sebelum cerita ini ada, Anda baca di atas. Ketika nabi-nabi Baal diberikan kesempatan untuk berdoa, udah hampir seharian mereka berdoa. Bahkan Alkitab berkata sampai kerasukan. Bahkan Elia mengejek, berdoa keras lagi. Mungkin kalau dalam terjemahan lain, dalam terjemahan asli, Elia begini, berdoa dengan keras. Mungkin Tuhan mau lagi di toilet. Terjemahan aslinya begitu. Kalau Anda baca, Elia ini tukang ejek juga Elia ini. Iya kan? Nah, ketika dalam posisi ini, udah seharian mereka berdoa, tidak ada jawaban. Tapi Anda perhatikan ini. Ketika Elia berdoa, nggak tunggu hari, bos. Nggak tunggu bulan, bos. Nggak tunggu tahun. Anda perhatikan, coba angkat ayat 33. Saya suka sekali. Terus angkat lagi. Ya. Sesudah itu, ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Jadi ternyata korban ini udah penuh dengan air, dipenuh dengan air. Anda angkat, coba terus, saya paling suka ayat selanjutnya. Nah, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan pari itu pun penuh dengan air. Terus 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Anda perhatikan, doa ini doa gak panjang. Anda bisa atur berapa durasi doa dari Elia. Kita udah berdoa bertahun-tahun, udah berdoa berjam-jam, kalimat tidak putus-putus dengan luar biasa. Doanya gak dijawab. Tapi perhatikan, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Terus 37. Ya, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Angkat 38. Lalu apa di situ? Turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Durasi yang pendek, nggak sampai 1 menit. Mungkin 18 detik. Kalau Anda bisa durasikan di rumah, Anda praktekkan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Doa yang cepat dijawab. Tuhan berkata, aku jawab yes. God say yes. Amin. Karena dalam kehidupan kita membuat kita semangat kalau Tuhan jawab yes. Suami yang ganteng juga itu yes. Jemaat Tuhan yang di rumah, suami yang ganteng itu juga yes. Anak-anak yang cantik juga itu yes. Pekerjaan yang luar biasa, yang mantap juga yes dari Tuhan. Bahkan yesnya bukan cuma 4, banyak yesnya. Artinya ketika Tuhan jawab doa kita, justru kita harus makin setia di hadapan Tuhan.